bereaksi dengan BSC karena di amina tersier itu kan dia udah nggak ngikat H lagi. Dia tuh jadi karena dia udah nggak ngikat H, jadi di Cl di BSC ini dia nggak bisa ngikat amina, jadi nggak bereaksi. Terus karena amina itu base-nya dia bersifat basa, dia itu bisa larut dalam asam. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dilanjut aja ya, nanti nyambil nanyanya. Oke, buat soal selanjutnya bisa dibaca dari soalnya. Senyawa A yang berupa C6H5Cl akan direaksikan dengan amoniak pada suhu dan tekanan tinggi, serta menggunakan katalis Cu2O akan menghasilkan senyawa B yang berupa C6H7N. Reaksi senyawa B dengan asam nitrit pada suhu rendah menghasilkan senyawa C. Senyawa C jika direaksikan dengan fenol dan basa pada suhu rendah akan menghasilkan senyawa D. Lalu, tentukan struktur senyawa A, B, C, dan D, serta tuliskan semua reaksi kimia yang terjadi. Oke, buat pembahasannya, mungkin di sini dari teman-teman ada yang sudah mengerjakan buat penjelasannya. Apakah ada yang sudah menebak nih untuk struktur C6H5Cl itu adalah senyawa apa? Turunan benzen. Oke, untuk senyawa dari C6H5 itu adalah klorobenzen. Kenapa? Kalau dilihat dari strukturnya itu, rumusnya, kan CnH2n itu adalah struktur buat si benzen, kan, rumus benzen. Nah, karena kehilangan satu, akan menjadi fenil, kan. Nah, kehilangan fenil ini akan digantikan oleh Cl, sehingga akan membentuk klorobenzen, kan. Nah, oleh karena itu, si C6H5Cl itu memenuhi kan si klorobenzennya itu. Oke. Untuk tebak-tebakan strukturnya ada yang dipertanyain nggak? Oke. Buat pertanyaan seperti ini ya. Kalau benzen kan rumus molekulnya kan Cn H2n itu kan lurus untuk si C.
CnHn. Nah, CnHn itu untuk benzen kan. Misalnya C6H6. Itu kan untuk benzen. Nah, kalau misalnya ini kan di sini ada C6H5. Berarti ada kehilangan H. Yang dimana kehilangan H-nya itu, kalau dari kasus ini, itu digantikan oleh Cl. Sehingga akan senyawa yang terbentuk itu bukan benzen, namun adalah klorobenzen. Karena H yang hilang itu digantikan dengan atom halogen. Oke. Sehingga senyawanya itu adalah haloalkana. Nah, oke. Ketika senyawa yang sudah diketahui itu adalah klorbenzen, nah direaksikan dengan amonia dengan katalis Cu2O dengan suhu tinggi dan temperatur tinggi, suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Nah, reaksi ini adalah reaksi pembentukan dari si amina. Nah, pada reaksi amina ini, maka si klorobenzen ini ketika direaksikan dengan amina, maka akan menghasilkan senyawa amina yang berupa benzen, yang mengandung benzen. Kenapa? Karena di awalnya itu ada benzennya juga kan. Karena mengandung benzen juga, jadi senyawa aminanya itu mengandung benzen. Jadi yang dimana senyawa itu adalah tidak lain adalah anilin. Oke. Nah, betul nih, ada yang nanya nih. Sebenarnya di soalnya itu ada agak sedikit rancu di bagian nanti di sebelah di reaksi pengkoplingannya nanti. Oke. Kita bahas dulu untuk sampai pembentukan si anilin kan, pembentukan amina. Nah, dari pembentukan amina ini, amina kan tadi amina itu berupa anilin. Itu adalah senyawa untuk senyawa yang B. Senyawa B direaksikan dengan HNO2 atau asam nitrit. Akan menghasilkan suatu senyawa azo. Senyawa azo ini seharusnya pada reaksi ini HNO2 direaksikan juga dengan HCl sehingga akan membentuk di situnya N plus rangkap 3 NCl harusnya. Namun karena di soalnya tidak disebutkan Cl, berarti hasilnya itu tidak bisa dibilang belum senyawa, berarti masih ion. Gitu. Oke. Ketika senyawa azo tadi direaksikan dengan fenol, nah itu tuh akan terjadi pengkoplingan, reaksi pengkoplingan. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Bisa dilihat pada gambar untuk mekanisme yang fenolnya itu. Yang pertama, fenol kan memiliki gugus OH kan. Si elektron dari O kan memiliki elektron yang tinggi, elektron negativitas yang tinggi, itu akan ikut beresonansi dengan si elektron-elektron di si benzen. Sehingga O-nya ini akan berangkap 2. Nah, oke. Mungkin untuk lebih jelasnya di reaksi pengoplingan ini ditulis saja ya.
Oke. Nah, ini kan untuk reaksi secara yang terjadinya kan. Nah, untuk mekanismenya itu si dari fenol ini nah, ini kan mempunyai gugus OH. OH di sini kan mempunyai PB atau pasangan elektron bebas. Nah, ketika beresonansi si OH-nya ini, si benzennya, nah dari elektronnya itu akan ikut beresonansi. Sehingga karena ikut beresonansi, elektron yang dari OH itu akan masuk ke dalam benzen. Elektron yang di sini akan pindah ke sini, lalu dari yang sini akan elektron yang di sini akan masuk ke dalam si benzen. Nah, si rangkap yang ini akan mengandung elektron juga. Elektron yang ini tuh akan pindah dari ke sini, jadi resonansi kan. Yang di sini akan di sini, sehingga di sini ada terbentuk PB. Nah, yang di sininya itu akan membentuk O, rangkap 2O, dan H. Sehingga di sini tuh ada muatannya positif karena kelebihan. Karena kehilangan elektron, maaf, elektron untuk beresonansi. Namun, di sini ada pasangan elektron bebas. Di sininya. Nah, si pasangan elektron bebas ini yang nantinya bakal bereaksi dengan si plus yang nitril ini. Karena kan si muatan azo itu kan muatan tidak stabil karena belum stabil karena bermuatan gitu. Ada yang belum berikatan, gitu kan. Nah, sehingga ketika direaksikan, si benzennya ini, si senyawa azonya ini, itu akan azo yang ini nih, yang N di sini, salah satunya akan berikatan dengan si elektron bebas di sini. Namun, N di sini kan awalnya rangkap 3. Kan dipakai berikatan, yang ini jadi rangkap 2. Putus satu ikatan rangkap. Sehingga yang terjadi reaksinya akan seperti ini. Karena untuk menstabilkan kembali, si elektron ini akan resonansi kembali menjadi seperti semula untuk mencapai kestabilan. Elektron di sini akan masuk kembali ke sini. Nah, di sini akan masuk ke sini. Sehingga yang depan situ jadi pH kembali. Begitu. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Gimana untuk penjelasannya?
Check it out. Ihwana makan martabak dulu, Ihwana. Oke. Untuk hasil reaksinya untuk penamaan yang D itu adalah namanya adalah parahidroksi azobenzen. Kenapa penamaannya gitu? Karena kan yang bereaksinya itu si hidroksinya dalam posisi para gitu kan. Oke. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa pas beradar pada para senyawa ajalnya bereaksi? Emang kalau di O atau P nggak bisa. Nah, ini sebenarnya kembali lagi nih, di senyawa aja itu emang benar-benar yang senyawa yang bisa dibilang agak tidak stabil gitu kan di anak. Makanya reaksi yang terjadi itu harus stabil. Kenapa? Kalau nggak stabil kan bakal berubah lagi, kayak elektronnya itu berresonansi terus sampai posisi yang paling stabilnya gitu. Oke, tadi ada yang bertanya mungkin di penjelasan si panelnya kenapa beresonansi gitu kan. Nah, untuk resonansi itu kan untuk mencapai sebenarnya ini lebih ke mekanisme sih, bukan benar-benar plug gitu biar ngerti juga. Nah, jadi si O ini kan punya elektron negatif yang tinggi, terus juga ada pasangan elektron bebas. Nah, karena punya elektron bebas juga di sini, ketika si benzennya beresonansi untuk mencapai kestabilan, nah, itu si elektron yang dari O itu akan ikut beresonansi dengan si elektron-elektron dari si benzen, masuk ke dalam benzennya, lalu elektron di sini seperti biasa resonansi akan pindah ke sebelahnya. Nah, dari yang sini
itu juga akan sini pindah. Sehingga elektron yang dari si benzennya itu akan mempunyai elektron bebas di posisi para. Nah, ketika dalam posisi para, itu tuh akan mudah bereaksi dengan si senyawa azonya, gugus azo ini. Nah, ketika bereaksi, si senyawa azo ini akan memutus ikatan rangkapnya satu untuk berikatan dengan si fenolnya itu, fenol yang di sini nih. Nah, ketika berikatan, si fenolnya tadi akan beresonansi kembali untuk mencapai kestabilan. Ketika beresonansi, itu akan kembali lagi menjadi bentuk fenol, gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Oke, gimana? Bisa dipahami atau bisa lanjut ke soal selanjutnya? Buat soal selanjutnya ya, di sini kan kita punya proyeksi Fisher nih yang di soal. Ada A sama B. Nah, itu diubah ke proyeksi Howard. Nah, udah gitu. Pertama-tama tuh, aduh, nggak bisa dipencet. Aduh. Pertama-tama itu kita gambar dulu nih yang di sini. Ini kelihatan kan yang kursornya. Untuk O-nya itu jadi rangkap 2, di sininya H. Nah, habis itu kita nomorin. Dari yang atas nomor 1 sampai ke 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Dan misalnya untuk siklisasi gula itu, gugus OH paling bawah kedua paling bawah itu nantinya bakal menyerang si karbonil yang di atas. Jadi di sini itu bakalan jadi OH karena diserang sama si gugus OH yang kedua paling bawah. Udah gitu habis dari sini kita gambarin struktur sikliknya kan. Struktur sikliknya tuh kayak gini. Dan buat ketentuan di proyeksi Howard itu yang gugus di kiri itu ada di atas dan yang gugus di kanan itu nantinya bakalan ada di bawah. Pertama kita yang bawah dulu kita tulis ini yang dibuatin tuh ada OH yang sini. Itu yang paling bawah. Dan udah gitu nanti dilanjutin sama yang paling kiri ya dari atas tuh yang H, yang ini tuh berarti ada di atas. Nah, udah gitu oh ya buat nomornya tuh berarti di sini nomor satu, di sini nomor 2, di sini nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nomor 6-nya di CH2OH. Terus pada
penamaan ini tuh ada posisi alfa sama posisi beta. Dan kalau posisi alfa itu biasanya antara OH sama CH2O-nya itu berada pada sisi yang berbeda. Kayak yang di sini. Di sini CH2OH-nya sama OH yang di sini itu kan berada di posisi yang berbeda ya. Dan kalau beta berarti nanti OH-nya ada di atas. Jadi sama sisinya. CH2OH-nya di atas sama OH-nya juga di atas. Terus kalau soal yang B, itu kan manosa ya. Manosa itu sama aja sih kayak tadi. Jadi kita gambarin dulu O-nya tuh jadi ada rangkap 2 kayak gini. Kemudian nanti dinamain dari atas tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu baru digambar sikliknya. Yang kiri itu ada di atas, yang kanan ada di bawah. Dan buat di sikliknya itu nomor 1-nya ada di sini. Di kanan ya berarti? Ya, di kanan. Di sini kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan nomor 6-nya tuh si CH2OH. Di sini juga sama aja, OH-nya tuh, OH kedua paling bawahnya itu nanti nembak si karbonil yang paling atas. Jadi O-nya di sini ditambah H, jadi ada OH. Gitu aja sih. Recording in progress. Iwananya lagi makan dulu ya. Teman-teman kalau mau dijelasin lagi, kalian sambil pegang modul aja ya. Di halaman, kalau buat yang itu ada di halaman 112 di modul yang ini nih. Udah sih. Di 112 ada kan? Nah itu yang tadi mau jelasin, ya udah itu salah satu caranya ya dibikin rangkap. Tapi kalian kalau misalnya mau ikutin metode, kalau saya sendiri modul ya. Nah ini modul tuh kayak gitu dia. Nih yang ini nih, yang di 11. Yang mau ditanya apa jadinya? Nah di halaman ini ada yang buat panduan destro-destronya ada di sini, buat akuntan alfa betanya ada di sini. Ada yang mau ditanyain nggak?
Oh, Udah paham belum untuk pembuatannya? Kalau udah dilanjut ke soal berikutnya ya. Udah ya. Untuk jadi nada terbuka tertutup aman ya. Untuk soal berikutnya, jadi ada soal yang dijelaskan yang dimaksud dengan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartaner dari protein. Nah, jadi kan protein itu kan mempunyai struktur molekul yang kompleks, dan itu berbeda dengan struktur-struktur senyawa organik lainnya, seperti alkana, alkohol, asam, dan lainnya. Nah, fungsinya juga berbeda-beda dan organ yang berbeda mempunyai hubungan yang erat dengan struktur protein penyusunnya. Nah, struktur protein juga terdapat dibagi menjadi 4. Nah, termasuk salah ditanyakan pada soal tersebut, yaitu ada primer, sekunder, tersier, kuartener, dan kuartener. Nah, untuk struktur primer, ini protein menyatakan deret jumlah dan urutan asam amino yang menyusun suatu protein yang terbentuk oleh suatu ikatan peptida. Nah, rangkaian asam amino di dalam protein juga berupa rantai lurus. Nah, itu juga yang ada di gambar tersebut ya, contohnya guys ya. Ini contoh dari struktur primer protein itu adalah hormon insulin salah satunya. Untuk struktur sekunder, yaitu rangkaian asam-asam amino yang bentuknya bermacam-macam seperti spiral, nah, ada yang lembaran terlipat juga, dan sebagainya. Nah, struktur sekunder protein itu yaitu bentuk yang berupa 3 dimensi. Nah, rangkaian asam-asam amino itu di dalam molekul suatu protein. Nah, bentuk spiral protein disebabkan oleh ikatan hidrogen dan distabilkan oleh ikatan S per S. Misalnya keratin. Nah, sedangkan untuk bentuk lembar terlipat, contohnya protein susu dan protein sutra. Nah, itu gambarnya ada di situ ya, di slide di bawah. Jadi yang ketiga, untuk struktur tersier. Struktur tersier pada protein terbentuk apabila rantai-rantai polipeptida pada struktur sekunder bergabung satu dengan lainnya melalui ikatan hidrogen dan van der Waals sampai terbentuk lapisan serat atau biji. Contohnya ada pada protein globular. Nah, itu pada gambar strukturnya ada terdapat di slide tersebut. Nah, yang terakhir untuk struktur kuartener, yaitu kan protein itu mempunyai struktur ya, tapi tidak semua protein mempunyai struktur kuartener. Nah, struktur kuartener ini mempunyai protein terbentuk bila protein tersebut terdiri atas 2 atau 4 rantai polipeptida yang tergabung bukan oleh ikatan peptida, nah, atau disulfida, melainkan oleh ikatan hidrogen dan elektrostatik atau ikatan garam. Nah, contohnya dari struktur kuartener tersebut adalah hemoglobin salah satunya. Dan itu gambar strukturnya ada pada slide tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut dijelaskan kepada saudara Iwana. Kepada saudara Iwana dipersilakan. Sebelumnya ada yang belum paham nggak? Atau
Atau ada yang belum dimengerti nggak dari penjelasan Alfredo tadi? Enggak, kalau oke, mungkin ada yang nanya nih di kolom chat nih. Ini pertanyaannya kita disuruh buat struktur proteinnya kah atau apa nggak? Coba dilihat di soalnya lagi, bisa dia ke atasin lagi nggak? Nah, kalau di soal ini itu bukan kita gambarin ya. Itu tuh lebih ke jelaskan dan menjelaskan bagaimana itu struktur primer, bagaimana struktur sekunder, bagaimana tuh tersier dan kuartener. Itu tuh bagaimana kan. Yang tadi sudah jelaskan Alfredo bahwa primer itu lebih simpelnya kayak penyusun-penyusunnya doang dalam bentuk rantai panjang gitu kan. Nah, kalau dari sekunder itu kalau lebih simpelnya itu bentuknya itu dalam bentuk 3D yang dimana ada bentuk 3D ini dipengaruhi oleh gaya-gaya antar molekulnya ya kan. Mungkin ada antar gaya antar unsur dengan unsur yang lainnya gitu kan. Nah, lalu ada struktur tersier. Nah, di struktur tersier itu terdiri dari beberapa rantai polipeptida, namun tidak berikatan langsung oleh ikatan peptida ataupun ikatan sulfur, melainkan ikatan yang terjadi antara polipeptida satu dengan peptida yang lain itu diikat dengan ikatan hidrogen. Nah, untuk struktur kuartener ini terdiri atas beberapa polipeptida juga. Namun di sini tuh yang membedakannya ikatan-ikatan itu ikatannya di sini tuh terkonjugasi sehingga tidak semua polipeptida itu memiliki struktur kuartener. Jadi hanya beberapa struktur eh, struktur protein yang memiliki struktur kuartener ini begitu. Oke, lalu ada yang nanya ikatan elektrostatik itu kayak apa? Elektrostatik itu kayak berpindah ikatan yang terjadi tidak langsung, bukan yang ikatan kovalen atau gitu. Namun ikatan itu melainkan ikatan antara elektron gitu. Untuk si ikatan elektrostatik gitu. Oke. Untuk Rahmat tadi oke jawaban oke berarti cuman diminta penjelasannya ya Kak. Oke, ya betul untuk soal di sini hanya diminta dengan penjelasannya. Oke. Dari teman-teman semuanya nih udah pada bisa bedain nggak untuk struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari suatu protein itu? Terima kasih semua.
Menurut Apakah ada yang mau tanyain lagi nggak? Izin masuk ya. Buat Asli ada nanyain ya, buat titik isoelektrik itu gimana ya? Biar dicoba jelasin, biar lebih kebayangin lagi buat isoelektrik itu. Jadi, ntar ya, buat ada penjelasannya itu di isoelektrik itu sebentar. Jadi buat isoelektrik itu dia ada buat di modul itu dia ada di halaman 141. Bentar ya. Apa yang beli? Nah, jadi buat kalau di modul itu dia ada di halaman 141 kan. Nah, di halaman 141 ini itu tuh masuk ke sifat asam amino kan. Nah, buat di asam amino itu sendiri, kalau kita lihat dari penjelasannya bagaimana sifat asam amino, itu dia kan amfoter ya. Nah, amfoter itu kan dia bisa bersifat sebagai asam atau basa sesuai sama lingkungannya kan. Sebentar ya. Itu si Gibran ketawa-tawa. Nah, yang amfoter ini dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah, sesuai lingkungannya. Nah, itu tuh penjelasannya itu ada di sini. Jadi untuk asam amino ini sendiri, ini di halaman 141 ya. Coba buka. Nah, jadi di asam amino itu sendiri, jadi ceritanya kita punya asam amino nih. Nah, asam amino ini kita tambahin sama asam. Nah, pas kita tambahin sama asam, pas kita tambahin sama asam ini, dia bakal menerima H+ kan. Nah, saat dia menerima H+ ini, dia bakal bermuatan plus. Kita misalkan muatan bersihnya itu muatan bersih itu ya, muatan bersihnya itu +1 kan. Nah, jadi di keadaan saat dia tambahin asam, dia itu bakal bersifat asam dan muatannya +1 ceritanya kan. Nah, setelah kita punya asam amino yang bersifat asam ini, kita tambahin sama OH-. Nah, di OH- ini kita titrasi dia pakai OH- per tetes. Nah, pas kita tetesin itu, dia bakalan sempat ada nyampe di titik di mana dia itu bersifat netral dan bersifat zwitterion. Penjelasan zwitterion itu ada di halaman 140 yang di bawah nih, zwitterion. Internal yang menghasilkan suatu ion dipolar pokoknya. Nah, ion dipolar itu kayak gini. Dia ada min, dia ada plus. Dan dia dalam suasana netral. Ceritanya di muatannya juga ini karena dia ada min ada plus, jadi muatannya itu 0 dia. Ya. Nah, saat dia di muatan 0 ini dalam keadaan zwitterion, nah di sini baru namanya titik isoelektrik. Nah, titik isoelektrik itu titik di mana pH di mana dia sedang berada suasana netral, suasana zwitterion.
Nah, buat situ itu ya, jadi itu penjelasan titik isoelektrik. Itu tuh itu tuh saat dia dalam keadaan ion bipolar, ada min, ada plus pH-nya. Dan yang perlu diingat, pH-nya itu memang netral. Titik isoelektriknya lagi netral gini kan, cuman dia nggak melulu selalu dituju. Titik isoelektrik setiap asam amino itu berbeda, mereka punya masing-masing ya. Nah, jadi itu gimana bisa ada titik isoelektrik. Di situ paham nggak? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dia apa? Penjelasan lebih lanjutnya pas dia netral gini, kita terusin nih titrasi OH-nya. Pas kita terusin titrasi OH-nya, dia bakalan melepas H+ dan cuman nyisain min doang. Dan di sini dia bersifat basa. Jadi ini sejarah kenapa dia amfoter itu kayak gini, sama sejarah dari deuterium, sama sejarah dari titik isoelektriknya. Jadi kalau misalnya ditanya di soal penjelasan titik isoelektrik gimana, kalau mau penjelasan kompleksnya kayak gini, kalian coba baca lagi aja. Dan kalau mau penjelasan simpelnya, ya udah pH larutan pada saat titik di mana asam amino berada dalam bentuk ion dipolar. Udah gitu aja buat penjelasan simpelnya. Gitu. Ada yang tanya nggak tentang isoelektrik ini? Kalau belibet bilang aja ya. Kayak di sini ada yang mau ditanyakin lagi nggak? Seperti yang sudah dibahas tadi.
Oke, mungkin karena nggak ada yang bahas, mungkin dia bisa di next ke soal selanjutnya. Nah, sebelumnya ini ada yang pernah mencoba gak buat soal yang seperti ini? Mungkin ada yang bisa buat mengerjainnya soal yang seperti ini. Gimana nih? Ada yang pernah nyoba gak? Atau mau coba sekarang? Boleh, Pak. Gak apa-apa kalau nggak salah juga buat penjelasannya. Recording stopped. Oke. Oke, mungkin Rahmat pengen coba. Oke, izin ya Wan. Bisa Ya, lah boleh. ngomong. Bisa di on cam aja biar orang lain bisa ini. Bisa lihat juga cara pengerjaannya. Bentar. Bentar ya. Oke, mungkin ini ya yang di sana soalnya suatu polipeptida mempunyai komposisi ada tirosin, alanin sama lisin. Ya kan? Terus
Hidrolisis parsial memberikan fragmen-fragmen berikut ini. Jadi fragmennya itu ada lisin sama A, koma. Yang setahu gua ya untuk yang fragmen yang udah pasti itu diberi tanda titik gini, lisin dengan alanin di tengah-tengahnya ada titik. Terus lanjut dan yang terakhir ada tirosin sama lisin. Oke. Pertama kita untuk menentukan R terminalnya itu kalau di sini kita lihat dari awal yang ininya berarti tirosin dulu, dimulai dari tirosin. Jadi fragmen yang ada tirosinnya itu ada yang di sini, fragmen tirosin. Jadi kita buat tirosin dengan lisin. Nah, untuk yang lisin terakhir ini kita cari yang buat lisin yang di awal ada lisin alanin ya. Oke, jadi untuk lisin alanin ini kita buat di bawahnya lisin sama alanin. Nah, setelah itu kita nyari yang alanin di depannya, yang si ini. Jadi kita pakai yang ini. Nah, untuk yang terakhir itu kan ada ARG ya. ARG itu apa ya? Senyawa lupa ya. Pokoknya ini berarti yang belum dimasukin yang ini. Ada argan glisin. Nah, nanti baru kita apa? Kita urutkan. Jadi di sini ada tirosin, ada ada lisin. Lisin ini kan di sini kan ketulis 2. Nah, jadi yang di bawah itu ditulisnya cuma 1. Dialanin juga. Baru terakhirnya nanti glisin. Nah, itu. Jadi untuk N terminalnya ada tirosin. Dan untuk C terminalnya ada glisin. Nah, itu mungkin Wan kalau dari gua Wan. Yang sepemahaman gua. Oke. Dari Rahmat sendiri kenapa bisa tahu tadi N terminalnya sama C terminalnya itu? Bisa jelasin nggak? Nah, itu yang susah jelasinnya. Belibet. Lu aja yang jelasin, Wan. Kayak tapi buat tepuk tangan dulu deh untuk Rahmat. Untuk penjelasannya jawabannya betul. Cuman nentuin N terminal sama C terminal tadi nggak disebutin kan ya. Nah, N terminal itu kalau bisa lihat juga ke diktat itu di halaman 153. Nah, pada halaman situ tuh pada residu N terminal itu direaksikan dengan polipeptida dengan fenilisothiocyanat. Nah, itu tuh akan menghasilkan suatu asam yang kemudian dibandingkan dengan standarnya. Itu standar itu berarti asam amino apa yang diidentifikasinya. Nah, sehingga kalau dari soal itu bisa dibaca dengan reaksi dengan fenilisothiocyanat memberikan fenilhidatoin.
Nah, itu tuh reaksi buat mencari si N-terminal. Nah, hasilnya itu dari si tirosina. Nah, berarti asam amino di N-terminal itu adalah tirosina atau tirosin. Atau kalau simbolnya TRY. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mencari si C-terminalnya, itu menggunakan karbopeptidase. Nah, itu di sini, kalau dilihat dari si halaman diktat tuh, penentuan residu asam amino C-terminal dengan menggunakan enzim pencerna yang disebut karbopeptidase. Karbopeptidase itu adalah enzim si pencernanya itu. Enzim ini menyerang ikatan peptida dari asam-asam amino yang mempunyai gugus karboksil bebas. Dengan kata lain, itu tuh asam amino, si karbopeptidase itu akan menyerang atau bereaksi dengan si gugus si karboksilnya gitu. Nah, terus dari situ karena kita sudah menemukan N-terminal dan C-terminal, kita bisa menentukan si penyusun asam amino dari suatu proteinnya itu atau urutannya apa aja gitu kan. Nah, caranya gimana? Itu kan dibantu dengan si hidrolisis parsial. Nah, hidrolisis parsial itu kan kalau dari soal itu ada lisin sama alanin. LYS, ALA. ARG, GLY, ALA, ARG, TRY, CYS sama LYS, LYS gitu kan. Nah, caranya sudah sama seperti Rahma tadi. Yang pertama kan kita udah menemukan si N-terminalnya. Nah, pada N-terminal itu kan sebenarnya lebih ke nyari gugus NH-nya atau gugus aminanya kan. Nah, pada gugus itu ditempatkan di awal berarti. Nah, gugus awal tadi asam amino awalnya tadi diketahui di N-terminal itu adalah tirosin atau TRY. Nah, lalu yang selanjutnya kita cari tuh dari hidrolisis parsial itu yang awalnya TRY itu yang mana? Nah, yang awalnya TRY itu ada di TRY, CYS sama LYS. Oke, kita tulis TRY, CYS, LYS. Nah, kan ujung si hidrolisis parsial itu adalah LYS. Kita sambungkan lagi dengan yang awalan dari hidrolisis parsialnya itu adalah LYS. Dari hidrolisis parsial yang diketahui, yang awalnya LYS, cuman LYS sama ALA. Oke, kita tuliskan di bawah si LYS tadi, LYS sama ALA. Selanjutnya, yang ujungnya ALA ini disambungkan lagi dengan yang awalnya ALA tadi. Nah, yang dari hidrolisis parsial ya. Nah, di parsial itu ALA cuman ada di ALA, ARG. Oke. Kita tuliskan lagi ALA, ARG. Lalu yang selanjutnya kita sambungkan lagi untuk hidrolisis parsial yang terakhir yang awalnya si ARG. ARG kayak gitu ada ARG sama GLY. Oke. Di sini kita turunkan atau tambahkan ya, dengan lurus. Jadi kayak yang bertimpa duanya itu dianggap satu aja. Dia kayak TRY, CYS, LYS, ALA, terus ARG, sama GLY gitu kan. Nah, di sini struktur dari penyusunnya itu kalau dilihat dari soal itu tuh nggak ada ARG, cuman ada ARG 2. Sehingga ARG ini yang berdempetan bisa kita singkat jadi ARG 2. Sehingga strukturnya bisa ditulis dengan TRY, LYS,
LYS, ALA, ARG2, GLY gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin nambahin juga, Wan. Boleh nggak, Wan? Ya, boleh. Oke, mungkin yang untuk terminal itu ya yang sesuai catatan yang di gua ya, yang dari ibunya, itu si N-terminal itu direaksikan dengan si fenil isothiocyanat gitu. Jadi yang menyerang di posisi dari kiri gitu. Posisi kiri kita kan yang udah kita tentuin kan ada tirosin. Nah, jadi si N-terminal itu kenapa bisa tirosin? Karena fenil isothiocyanat itu bereaksi dengan tirosinnya sendiri. Nah, sedangkan untuk C-terminalnya itu menyerang dari ujung karboksil atau gugus karboksilnya atau dari sebelah kanan gitu. Makanya yang di sebelah kanan kita ada tadi glisin ya. Makanya untuk C terminal itu ada di glisin gitu. Mungkin dari guanya kayak gituan. Oke, makasih buat Rahmat untuk penambahannya. Gimana nih? Ada tanggapan atau pertanyaan buat soal yang ini? Atau masih ada yang kurang ngerti buat cara penentuannya? Oke, gimana? Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang menambahkan mungkin? Oke, mungkin sebelumnya ada yang udah ngerti gak sama ikatan peptida yang gitu-gitu? Atau masih ada yang kurang paham?
Oke, jelasin. Mungkin dari ikatan peptida atau yang mana nih? Oke, sebelumnya kita jelasin lagi ya untuk si uh, apa itu ikatan peptida. Kita sambil beri contoh aja ya belajarnya. Oke. Sebelumnya dari struktur ini ada yang tahu nggak ini struktur apa? Ini asam amino apa? Mungkin ada yang tahu asam amino apa ini? Oke. Amino itu adalah asam amino, jelasin dari strukturnya ya. Lalu mungkin ada yang tahu dari struktur yang ini satu lagi. Oke, betul, glisin. Nah, ikatan peptida itu ada ikatan di mana si gugus amina itu akan berikatan dengan si C yang memiliki gugus karboksil. Nah, untuk kita beri contoh aja. Misalnya si tirosin ini itu akan berikatan dengan si glisin. Ikatan yang terjadi adalah ikatan peptida kan. Karena si tirosin ini dan glisin ini adalah sama-sama asam amino. Oke. Kita tulis dulu reaksinya. Si gugus kayaknya kalau mau diiniin, kalau ingin lebih jelas, ini kita lihat dia NH2-nya itu di sebelah kiri dan karboksilatnya di sebelah kanan. Sehingga kalau dirotasiin NH2 lalu
ini adalah CO, kerja dulu ya, CH, sananya CH2, teh, ini OH. Oke, di sini masih sama kan strukturnya, cuman si rantainya yang lurus tadi pindahin ke sini. Dan namanya masih tirosin. Oke. Nah, si COOH itu kalau dirubah dalam bentuk ininya, itu tuh sama aja kayak gini. C pangkat 2 O, dan di sininya ada OH. Nah, lalu yang sebelah kirinya kita taruh NH2 lagi. Kan kita mau contohnya kan sama dirasiin sama si glisin untuk membuat ikatan peptida. NH2-nya taruh di kiri biar lebih enak buat dilihat dan reaksinya. NH2 C ini COOH, atau biar enak lihat juga buat ini. Oke. Dari mungkin ini. Yang itu yang berarti N. Ini H2. Nah, si OH ini dan salah satu H di sini itu tuh bakal terhidrolisis, akan membentuk H2O. Sehingga ikatan yang terjadi adalah menjadi NH2CH, CH2, ada fenolnya, lalu ada C dengan karbonilnya, lalu akan berikatan dengan si N ini. N, karena bisa H, 1, H, C, H, sananya sama. Nah, dari sini, mana yang disebut ikatan peptida? Ikatan peptida itu adalah ikatan yang dimana C yang memiliki gugus karbonil akan berikatan dengan yang memiliki gugus amina. Sehingga ikatan peptida ini adalah ini. Kalau kita tandain. Ini. Yang ini itu adalah ikatan peptida. Begitu. Sehingga kalau mau ditulis ininya, itu adalah asam amino, asam amino tapi udah membentuk polipeptida dari TIR atau tirosin dengan GLY atau glisin. Begitu. Nah, untuk penamaannya seperti biasa, kayak tadi, tirosin kan tirosin. IN itu diganti sama il karena belum selesai. Jadi penamaan itu adalah tirosinil glisina. Ini adalah nama dari si polipeptida yang kita hasilkan itu. Kayak dari sini ada yang belum jelas atau belum mengerti?
Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya lagi atau sudah pada mengerti, bisa diserahkan ke moderator kembali. Baik, serta perspektif dalam diskusi pada sore hari ini. Mungkin dicukupkan dari saya, kurang lebih maaf, dan semoga besok ujian kimia organik 2-nya lancar semua dan gak ada yang repot. Mungkin ditutup dari saya selaku moderator. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.